Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Tajuddin, NIM E1E117023. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis diagram. Yang pertama ada diagram kelas. Untuk diagram kelas ini berasal dari diagram kelas pemodelan data konseptual dan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Di sini sudah ada gambarannya. Jadi untuk gambarannya di sini sendiri itu dia memodelkan kursus, ada mahasiswa dan profesor. Terjadi dalam suatu sistem profesor mengajar kursus dan siswa menghadiri kursus. Mahasiswa profesor memiliki sifat yang sama karena keduanya adalah anggota kelas orang. Selanjutnya yang kedua ada diagram objek. Untuk diagram objek ini menunjukkan gambaran nyata dari status sistem yang pada waktu eksekuensi tertentu. Misalnya di dalam diagram ini objek dapat menunjukkan bahwa seorang profesor Henry Foster mengajar mata kuliah pemodelan berorientasi objek dan pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya ada diagram paket. Untuk diagram paket ini mengelompokkan diagram atau elemen model menurut sifat umum seperti kohesi fungsional. Misalnya dalam sistem administrasi universitas kita dapat memperkenalkan paket yang berisi informasi tentang pengajaran, penelitian, dan aspek administrasi. Paket ini sering diintegrasikan dalam diagram lain daripada ditampilkan dalam diagram terpisah. Selanjutnya ada diagram komponen. Untuk diagram komponen ini dia unit yang independen dapat dijalankan yang menyediakan layanan bagi komponen lain atau menggunakan layanan komponen lain. Di sini kita dapat memodelkan dua tampilan secara eksplisit dan tampilan eksternal dan yang mempresentasikan spesifikasi komponen. Selain itu juga ada tampilan internal yang mendefinisikan implementasi komponen. Selanjutnya ada diagram struktur komposisi. Untuk diagram struktur komposisi ini memungkinkan kita untuk dikomposisi hierarkis dari bagian-bagian sistem. Jadi misalnya dalam diagram kelas, karena pemodelannya buat bersifat spesifik konteks, kita dapat menentukan detail struktur internal yang valid secara tepat untuk konteks yang dipertimbangkan. Di sini ada jaringan dan selanjutnya ada server dan klien. Selanjutnya diagram penerapan. Untuk diagram penerapan di sini teknologi perangkat kerasnya digunakan dan sistem runtime yang ditetapkan dapat diwakili pada diagram ini. Jadi bisa kita lihat seperti itu. Selanjutnya diagram profil. Untuk diagram profil ini kita dapat memperluas UML untuk memperkenalkan konsep khusus domain. Jadi misalnya kita dapat menggunakan profil untuk memperkenalkan konsep dan Java Intercept Beans. Kita lihat diagram yang ada di sini seperti itu. Selanjutnya ada diagram use case. Untuk diagram use case itu sendiri
kita menggunakan kasus untuk memungkinkan kita menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem. Jadi use case itu berfungsi seperti itu. Di sini juga sudah ada diagramnya. Siswa ini melakukan registrasi seperti ini. Selanjutnya ada diagram mesin negara. Untuk diagram mesin negara ini untuk diagram mesin negara ini tuh kita misalkan ada seseorang yang berada di negara bagian keluar ketika pertama kali mengunjungi situs web, status berubah menjadi masuk setelah orang tersebut berhasil dimasukkan username dan password, dan orang itu keluar, dan orang itu keluar, orang tersebut kembali ke negara bagian keluar. Jadi perilaku itu dapat kita presentasikan dalam UML menggunakan diagram mesin negara. Selanjutnya ada diagram aktivitas. Untuk diagram aktivitas ini kita bisa memodelkan suatu proses apapun itu dengan menggunakan diagram aktivitas, baik proses bisnis maupun proses perangkat lunak. Jadi misalnya diagram aktivitas dapat menunjukkan tindakan mana yang diperlukan siswa untuk berpartisipasi dalam kuliah dan tugas. Selanjutnya diagram komunikasi. Untuk diagram komunikasi itu sendiri dia menjelaskan komunikasi antara objek yang berbeda. Jadi di dalam file diagram komunikasi ini tuh dia menjelaskan komunikasi antara objek yang berbeda. Di sini itu fokusnya pada suatu hubungan komunikasi antara mitra interaksi daripada urutan kronologis dari pertukaran pesan. Jadi seperti ini. Selanjutnya ada diagram waktu. Untuk diagram waktu ini secara eksplisitnya menunjukkan perubahan status mitra interaksi yang dapat terjadi karena peristiwa waktu atau sebagai hasil dari pertukaran pesan. Misalnya seseorang berada di negara bagian masuk segera setelah diterima pesan dari sistem administrasi universitas bahwa password yang dikirim adalah valid. Selanjutnya yang terakhir ada diagram ikhtisar interaksi. Untuk diagram ikhtisar interaksi ini dia memodelkan hubungan antara proses interaksi yang berbeda dengan menetapkan diagram interaksi individu, yaitu diagram urutan dan diagram komunikasi, diagram waktu, dan diagram gambaran interaksi lainnya. Jadi bisa kita lihat di sini itu misalnya pengguna sistem administrasi universitas harus login terlebih dahulu, dan yang sudah mewakili interaksi terpisah dengan sistem sebelum diizinkan untuk menggunakan fungsi lebih lanjut. Jadi itu penjelasan dari beberapa diagram yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.